Jadi dalam 7 hari terakhir ini saya banyak terima DM, banyak terima komentar di YouTube, di Instagram, yang intinya adalah teman-teman subscriber baik di YouTube dan Instagram mendapatkan pecah telur pertamanya. Ada yang 10 sen, ada yang 20 sen, bahkan ada yang bikin saya sampai ngakak-ngakak karena dapatnya $10. Saya bilang, ini mah bukan pecah telur lagi, ini jackpot, ini bingo. Jadi habis ini kita akan bicara nih tentang pecah telur pertama, pengalamannya, dan kemudian apa yang membuat para subscriber saya dan follower saya di Instagram akhirnya mendapatkan earning pertamanya di dunia microstock. Stay tune guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Matur nuwun sudah menyempatkan nonton saya hari ini. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa saya kepengen tunjukin, saya kepengen mengapresiasi bahwa ada subscriber saya dan follower saya yang sudah mendapatkan pecah telur pertamanya. Ada yang 10 sen, 20 sen, tapi juga ternyata ada yang sampai $10. Ini sebuah pecah telur yang rasanya saya juga, waduh, seandainya saya bisa kayak begitu, semangat banget tuh ya. Cuman ya rezeki udah masing-masing. Oke ya. Ada yang fotonya sesederhana motret kayak handphone, mungkin ada kayak thumbnail apps-nya, itu laku. Terus kemudian juga ada yang kayak semacam foto dokumentasi bahkan. Foto dokumentasi itu kayak, mungkin fotonya kayak cuman sekedar dia asal jepret, saya juga nggak tahu ya. Cuman ini fotonya sederhana sekali. Sederhana tapi laku, nah itu dia, luar biasanya. Nah, saya mau coba bahas ini ya. Jadi kenapa teman-teman ini akhirnya dapat 10 sen pertama. Kalau saya kembali ke tahun 2017, di mana saya mendapatkan uang 25 sen pertama. Dulu tuh minimalnya satu stok di 25 sen ya. Itu ketika portofolio saya 70-80-an. Saya dapat pertama, bingo gitu, saya seneng banget loh. Terus kemudian saya dapat laporan dari teman-teman subscriber, ternyata ada 10 sen laku. Ada lagi yang berapa, kayaknya $1 berapa gitu, laku juga. Kenapa berbeda? Saya, teman-teman aja semua, teman-teman subscriber semuanya uangnya beda-beda. Itu jawabannya cuma satu. Wallahu alam. Jadi nggak pernah ada yang tahu, karena rezeki saya dan rezeki teman-teman berbeda. Saya misalnya, ada subscriber saya yang pernah saya ceritakan mungkin tahun lalu ya. Dia baru 30 foto, approve, sudah dapat 3 download. Saya bisa protes nggak? Nggak bisa. Saya nggak bisa protes. Terus teman-teman tahu bahwa saya motret di Taman Sari itu 24 jam laku. Saya motret atau bikin footage lah di kota gede tuh. Itu kayak hari ke-5, hari ke-6 laku tuh $1. Teman-teman bisa protes nggak? Nggak bisa. Teman-teman bisa salahin saya nggak? Nggak bisa. Seperti ketika saya mau nyalain subscriber saya, kenapa kamu bisa dapat lebih cepat daripada saya? Nggak bisa. Itu udah rezekinya masing-masing. Dan rezeki itu sudah ada yang ngatur yang di atas. Ada satu quote yang ini selalu disebutkan sama guru saya. Quote-nya sederhana banget. Ketekunan mengalahkan kepintaran. Sekarang saya anggap saya pintar, karena saya sudah 15 tahun hidup dari fotografi, saya tidak kerja sebagai karyawan, saya nggak masuk kerja kantoran, saya full-time photographer. Anggaplah saya pintar. Tapi sepinter-pinternya saya, kenapa saya baru dapat uang pertama ketika portofolio saya 80 foto? Sedangkan kenapa subscriber saya yang bukan fotografer, karyawan biasa, bahkan ada yang ibu rumah tangga, dapat 30 sen dari 3 download ketika portofolionya cuman 30. Oke, rezekinya dia nomor 1. Yang kedua, yang saya juga akan bisa bilang bahwa ini bisa sangat matters nih. Sepertinya, ini kurang lebih loh, dia sepertinya lebih keras usahanya daripada saya. Ketika dulu saya pertama kali cuman 1 minggu saya cuman submit 2 foto, ini sepertinya subscriber saya mengikuti apa yang saya sarankan. 1 hari 1 foto, besoknya 1 foto lagi, lusa 1 foto lagi, sehingga dalam waktu 7 hari dia sudah dapat mungkin approve 7-12 foto. Sedangkan dulu 2017 saya dalam 1 minggu hanya approve 2 foto. Sekali lagi, ketekunan mengalahkan kepintaran. Karena dari itu yang namanya microstock ini adalah business for everyone. Teman-teman bukan fotografer, teman-teman bisa dapat uang. Saya yang full-time fotografer, belum tentu uangnya bisa sebesar teman-teman semua. Karena pada waktu itu saya lagi ngajar buat
offline kelas ya di Tugu. Waktu itu earning saya $38 setelah kepotong-potong, ada yang refund segala macam. Terus dalam tanda kutip nih, peserta saya, murid saya bilang, Mas Bimo kan kemarin share di Instagram ya dapat $38 ya, saya dapat $45 dia bilang. Wah, selamat. Jadi akhirnya subscriber saya yang tahu Microsoft dari saya aja dapat earning lebih besar daripada saya. Ini bisa nggak? Bisa. Kita ngomong paradigma sederhana. Ada guru, ada murid. Gurunya dapat uang lebih sedikit daripada muridnya, bisa nggak? Bisa. Buat saya sih nggak ada masalah, karena ya kita semua udah punya rezekinya masing-masing, dan saya happy teman-teman akhirnya mendapatkan uang pertamanya. Teman-teman kemudian merasakan bahwa foto receh teman-teman, foto yang tidak ada nilainya pada awalnya di handphone teman-teman atau di SD card teman-teman, itu ternyata sekarang bernilai 10 sen, bernilai 20 sen, bernilai 30 sen, bernilai $1, sampai nggak terhingga. Maka nasihat saya, saran saya kepada teman-teman adalah, yang pertama, nikmati prosesnya. Enjoy aja, teman-teman submit aja terus. Laku besok pagi alhamdulillah, nggak laku teman-teman nabung konten. Yang kedua, saya doain teman-teman semoga makin laris, semoga diperlancar sampai payout pertama. Jadi kalau kita di dunia internet marketing, itu earning itu nggak seberapa, tapi payout adalah yang utama. Apa bedanya earning sama payout? Earning tuh kayak foto saya bendera ASEAN laku 2 kali, saya nggak tahu waktu itu dapat 10 sen atau 30 sen, saya nggak tahu. Kemudian foto saya Singapura kemarin $1 berapa sen, saya lupa gitu, itu laku. Itu namanya earning. Itu uang itu udah cair belum? Belum. Kalau cair namanya payout. Maka bulan depan saya cair, itu baru namanya payout. Nah, di internet marketing itu payout itu lebih penting daripada earning. Maka kalau teman-teman dapat 10 sen, dapat $10, kok teman-teman terus stop, teman-teman nggak bisa nikmatin uangnya. Teman-teman punya batas threshold minimal, di mana Shutterstock sekarang menurunkan dari 35 menjadi $25. Maka dari itu pastikan teman-teman berjuang dan nikmati prosesnya sampai payout, dan saya jamin teman-teman akan ketagihan. Nikmati prosesnya, kerja keras konsisten sampai nanti payout, dan teman-teman akan ketagihan. Paling enggak itu yang saya rasakan. Pergunakan semua peralatan yang teman-teman miliki, nggak usah terlalu ngoyo. Punyanya handphone pakai handphone, punyanya DSLR pakai DSLR, punyanya mirrorless pakai mirrorless, punyanya GoPro pakai GoPro, punyanya drone silakan pakai drone. Drone-nya adanya yang misalnya drone ini DJI Tello, pakai aja. Itu harganya cuma kayak di bawah 2 juta. Teman-teman punyanya drone yang DJI Spark misalnya, pakai aja, udah terserah. Apa aja yang dimiliki. Jadi ini kayak pejuang zaman dulu, nggak punya tembakan, punya bambu runcing, ya sudah perang gitu. Jadi kurang lebih begitu ya. Maka nikmati prosesnya, dan saya doakan teman-teman laris untuk hari-hari berikutnya, dan kita bisa sama-sama happy-happy. Pamer-pameran earning, saya pamer, oke, saya dapat $50, teman-teman dapat $150 gitu. Ayo happy aja gitu. Jadi kita sama-sama berburu dolar karena duitnya banyak sekali bertebaran. Tugas kita ngambil, dan teman-teman bisa tonton terus channel YouTube saya biar dapat inspirasi, biar kalau lagi lemes teman-teman, oh iya ternyata diingetin lagi nih sama si Bima ini, suruh semangat lagi, suruh motret yang acak adul lagi biar laku gitu. Nggak usah serius-serius kadang-kadang mikir-mikirnya untuk awal-awal ya. Yang penting teman-teman menikmati ini kayak awalnya kayak kita main game. Dapat duit alhamdulillah, dan duitnya real, 10 sen terus dikumpulin sampai $25, teman-teman bisa dapat $25 pertama teman-teman. Stay tune, teman-teman bisa cek description di bawah kalau teman-teman butuh panduan, teman-teman butuh ebook, teman-teman butuh online class, teman-teman butuh offline class motret sama saya langsung di Jogja, atau teman-teman pengen dapat referensi peralatan apa aja sih yang sekiranya suatu ketika nanti saya bisa membelinya, teman-teman bisa cek semua di bawah. Peralatan semua di bawah itu sudah saya tes sendiri. Saya pengguna Canon. Pernah suatu ketika saya dibantu disponsorin sama salah satu toko, saya pakai Fujifilm, saya pakai Sony ZV-1, saya juga pakai. Kalau yang saya review, saya pakai, saya bilang nyaman, saya nyaman ya. ZV-1 itu luar biasa, autofokusnya luar biasa cepat banget. Cuman kembali lagi saya adalah pengguna Canon, di mana semua peralatan di bawah dari lensa kitnya, lensa 22 mm sampai lensa sabu Jagati 18-135 saya sudah tes semuanya di Bromo, di Singapura, di Hong Kong, di Maladewa saya sudah tes. Jadi who knows mau kembaran. Stay tune, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.